Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga seluruh jamaah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan segala urusannya, diberikan keistiqamahan di atas kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu, majelis yang paling Allah cintai, Allah redai. Dan insyaallah kita semua disebut nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Dan tentunya kita berharap, berdoa, mohon kepada Allah semoga di akhirat kelak insyaallah kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita. Masih di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita mentadabburi yang pertama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian awal surat Al-Baqarah yang bercerita tentang tanda-tanda orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi di awal surah Al-Baqarah Allah menyebutkan karakteristik orang-orang bertakwa. Mulai dari basmalah kemudian sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah bicara tentang orang-orang bertakwa, orang-orang beriman. Itu terdiri dari 5 ayat, ya, 5 ayat. Dari ayat ke-6 dan ke-7 ya, ini nanti bicara tentang orang lawanan iman, yaitu kufur. Lawanan orang bertakwa yaitu orang-orang yang kafir. Itu hanya 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walhum adzabun azim. Itu 2 ayat. Baru nanti kemudian bicara tentang orang-orang
munafik. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan mentadabburi. Bicara tentang orang munafik berapa ayat? Ya, 13 ayat. Jadi Allah mengisahkan, ya, menjelaskan tentang orang-orang bertakwa hanya 5 ayat, kemudian orang-orang kafir 2 ayat, orang-orang munafik berapa? 13 ayat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas insyaallah. Nah, pagi hari ini pada ayat yang ke-6, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang menolak kebenaran dan bagaimana kemudian kesudahan mereka. Ancaman-ancaman dan balasan-balasan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum, sama saja, tidak ada bedanya. Engkau datang kepada mereka, menasihati, memberikan hidayah, petunjuk, mengajak kepada agama Islam, atau engkau tidak mengajak mereka, tidak menasihati mereka, sama saja, ya. Sama saja. La yu'minun, mereka tidak mau beriman. Di jamaah sekalian Allah muliakan, para ulama mengatakan ayat ini merupakan tasliyah. Tasliyah artinya hiburan. Hiburan kepada Nabi. Karena setelah Nabi berupaya, ya, untuk mendakwahi orang-orang musyrikin Mekah. Jadi konteks ayat ini memang bicara secara khusus adalah orang-orang di Mekah. Nabi berupaya, berusaha untuk mendakwahi mereka, namun upaya Nabi ini bukan tidak berhasil, ya, bukan tidak berhasil, bukan tidak ada yang kemudian menerima dakwah. Tapi bagi Nabi tidak sesuai dengan target lah, kira-kira begitu. Ada tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang ingin didakwahi, diajak oleh Nabi masuk Islam, agar kemudian nanti atba mereka, pengikut-pengikut mereka. Ya, karena di Mekah ini kan ada tokoh-tokoh, ya, yang disebut oleh Al-Quran dengan Mala'ul Qaum, ya, para petinggi-petinggi, ya, kepala-kepala suku yang ada di Mekah. Nah, Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Dengan harapan bila tokoh-tokoh mereka masuk Islam, maka tentunya secara otomatis itu nanti banyak yang mengikutinya. Ya, tokoh kita pun masuk Islam gitu ya. Kok kenapa kita tidak? Namun ternyata kebanyakan di antara mereka itu bukan hanya sekedar menolak, tapi melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan, menghalang-halangi dakwah Nabi, bahkan sampai nanti kemudian berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Di situ ada Abu Jahal, kemudian paman beliau Abu Lahab, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid, bapaknya Khalid bin Walid, itu semua nanti masuk kufur semua, mati dalam keadaan kafir. Ya. Ada Abu Sufyan, tapi nanti kemudian dia masuk Islam. Nah, ketika Nabi mendakwahi mereka, kemudian mereka menentang, menolak, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi, ya tentu Nabi sedih, ya kan? Ya. Kesedihan beliau itu hakikatnya bukan karena atas pribadi beliau dihina, dicaci maki, ya, sampai dibunuh, bukan beliau sedih atas pribadi beliau. Yang beliau sedihkan itu adalah kenapa enggak beriman, ya. Yang mana kemudian nanti konsekuensinya ya tentu tidak selamat masuk neraka. Itu yang disedihkan oleh Nabi, bukan sedih terhadap dirinya gitu. Ya.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat getol ingin memberikan hidayah terhadap umatnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat sayang, ya, sangat cinta terhadap umatnya. Ya, kecintaan beliau itulah yang membuat beliau sedih. Ya. Nah, kemudian ayat ini yang menghibur Nabi, udahlah, ya, kau sudah berupaya, kau sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin dakwahmu. Ya, memang aku sudah menetapkan begitu, kata Allah. Ya, jangan kau sedih, itu sudah ketetapanku. Kira begitu. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu yang kau dakwahi mereka, sawa'un alaihim, sama saja. Sawa itu sama aja, ya, enggak ada bedanya. Kau peringati mereka, kau dakwahi mereka, ajak masuk Islam, atau engkau enggak datang sama mereka, kepada mereka, ya sama aja. Ya. Dakwah tidak dakwah, kau ajak tidak mengajak mereka, sama. Enggak ada pengaruhnya dakwahmu itu. Karena itu sudah ketetapan Allah, kira-kira begitu. Ya, ini sudah ketetapanku Muhammad, sehingga Nabi, ya udah, ini sudah ketetapan Allah. Ya, Allah tentunya yang lebih tahu, ya, hikmahnya. Nabi ingin mendakwahi mereka, mengajak mereka masuk Islam, ya, tapi Allah berkehendak lain. Ya udah, engkau harus mengikuti kehendakku, kira-kira begitu. Ya, dan kehendak Allah lah yang terbaik. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, kafaru, kata kafaru, kalau kita buka terjemahnya, sesungguhnya orang-orang kafir. Kafaru. Kata kufrun, ya, kufur artinya, ya, orang yang ingkar. Ya. Kafara yakfuru kufran, artinya adalah satar, orang yang menutup dirinya. Ya. Ini sitrun, dalam bahasa Arab ini sitrun. Sitrun itu ada pembatas nih. Pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan. Sitrun, penutup. Nah, kenapa ditutup? Sehingga kita tidak bisa mengakses, tidak bisa melihat. Ya. Nah, benda ini disebut dengan sitrun, ya, penutup. Begitu juga makna kufrun adalah penutup. Ya. Karena hati mereka sudah tertutup. Tertutup dari melihat kebenaran, as-sitru, ya. Sebagaimana seorang petani dia kemudian menanam benih, ya. Dia tanam, kemudian diuruk, ditutup dengan tanah. Maka orang yang menanam benih, kemudian diuruk, dia tutup dengan tanah, ya. Maka petani dalam bahasa Arab adalah fallahun atau kafir. Ya. Kafir itu adalah orang yang menanam benih, kemudian dia uruk, dia tutup dengan tanah. Nah, itu disebut dengan kafir. Ya. Tapi jangan nanti ketemu petani, bapaknya kafir ya. Ya. Jadi kata kafirun itu adalah makna lain dari fallahun. Fallahun petani. Kenapa petani disebut dengan kafir? Karena dia yang menanam benih, kemudian dia uruk dengan tanah, nanti benihnya tumbuh. Itu dari segi bahasa, ya, dari segi bahasa kata kufrun. Kufrun itu adalah orang yang hatinya tertutup dari melihat kebenaran. Ya. Nah, orangnya disebut dengan orang kafir. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Engkau nasihati mereka atau tidak kau nasihati, sama saja. Ya, mereka tidak beriman. Jadi ini sudah merupakan ketetapan, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam kitab ini hakikatul kufri, hakikat kekufuran itu adalah orang yang al-juhud, orang yang menolak kebenaran, ya. Orang yang menolak kebenaran maka disebut dengan orang kafir. Datang kepada mereka kebenaran kemudian ditolak. Nah, menolak kebenaran ini disebabkan karena beberapa perkara. Yang pertama adalah karena al-jahalah. Al-jahalah artinya jahlun. Apa ada jahlun? Abu Jahal. Jahlun kebodohan. Ya. Menolak kebenaran karena memang dia tidak tahu. Ya. Karena kebodohan. Karena tidak tahu, akhirnya dia tolak. Ya. Kemudian yang kedua, menolak kebenaran bukan karena al-jahalah, bukan karena kebodohan, bukan karena tidak tahu, tapi karena kibrun. Apa kibrun? Kesombongan. Ya. Karena kesombongan. Dan mayoritas, ini kalau kita bicara konteks ayat ini, di zaman dahulu turunnya ayat ini, mereka bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran, bukan karena kebodohan. Abu Jahal, ya, yang digelari dengan bapaknya kebodohan, itu bukan karena dia tidak paham makna Al-Quran. Kalau kita mungkin karena nggak paham, kan? Sama sekali bukan karena tidak paham, bukan. Dia tahu, ya, Al-Quran ini merupakan kalamullah. Ya. Buktinya sampai mereka untuk mendengar Al-Quran itu takut, ya. Mereka menutup telinga-telinga mereka. Ya. Tidak mau mendengar Al-Quran karena khawatir kebenaran Al-Quran itu kemudian akan sampai ke hati mereka. Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun radhiyallahu ta'ala anha, mertuanya Abu Sufyan itu, ketika mendengar ayat Al-Quran, dia yakin betul ini bukan kalam manusia. Ini bukan karangan Muhammad, ini bukan ucapan dia. Ya. Karena kami faham, kata beliau itu, kata mereka itu, kami faham syair itu seperti apa. Dan ini bukan syair. Kalau syair dikarang, ditulis, dibuat. Ini bukan. Ini kalam dari langit. Tapi mereka nggak mau beriman. Apakah karena kebodohan? Bukan. Tapi karena al-kibru, kesombongan. Dan itu hujahnya Umar. Umar suatu hari ketika awal-awal dia masuk Islam, Umar bin Khattab itu dia terang-terangan mengikrarkan Islamnya. Kemudian yang awalnya para sahabat gak ada yang berani berdakwah terang-terangan di Mekah, kalau dia berani. Dia mengajak langsung orang-orang Mekah, ayo masuk Islam. Ya. Di depannya Ka'bah ada Darun Nadwah, dekat dengan Ka'bah itu dulu ada Darun Nadwah, tempat musyawarahnya orang-orang musyrikin untuk menentukan perkara-perkara besar, untuk mengeksekusi sebuah apa yang ingin mereka lakukan di situ. Nah, Umar itu datang ke situ. Ya, yang awalnya orang nggak ada berani. Nah, kemudian tokoh-tokohnya mengatakan begini saja. Kan Muhammad itu dia datang dengan Al-Quran dan bercerita bahwa Al-Quran bercerita nanti akan di akhir itu ada surga-surga, ada taman-taman yang indah, ada sungai-sungai yang mengalir. Bisa nggak sekarang Tuhanmu itu buat nih Jazirah Arab nih yang tandus kering kerontang, ya. Bisa nggak hijau, subur, dan sungai-sungai mengalir sebagaimana yang diceritakan Al-Quran? Apa kata Umar? Demi Allah, kalau seandainya itu terjadi, apakah kalian beriman? Ditanya oleh Umar, kalau seandainya itu terjadi, apa yang kalian inginkan itu? Mekah ini berubah menjadi daerah yang subur, hijau, sungai-sungai yang mengalir. Apakah kalian beriman? Mereka diam.
Mereka diam. Mereka enggak mengatakan, iya kami beriman. Enggak. Kata Umar, tuh kalian, karena bukan itu yang kalian inginkan. Kalau seandainya Muhammad SAW minta kepada Tuhannya, kemudian dengan kekuasaannya, Mekah ini tiba-tiba berubah menjadi daerah yang subur, ya, sungai-sungai mengalir dengan kekuasaan Allah, demi Allah kalian tidak akan pernah beriman. Ya. Itu karena kesombongan kalian. Mereka diam. Enggak ada yang menjawab Umar. Fasakatu, mereka diam, enggak ada yang membantah, ya, pertanyaan Umar tersebut. Ini menunjukkan mereka itu, kata para ulama, mereka tahu hakikat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Mereka tahu kebenaran, tapi karena kesombongan. Jadi orang menolak kebenaran itu, ya bisa karena al-jahalah, kebodohan. Yang kedua karena kesombongan. Nah, kalau karena kebodohan, ya inilah kemudian ya tugas, ya salah satu tugas para nabi menyampaikan kebenaran. Kalau ada di antara umat kita menolak kebenaran karena dia belum tahu, ya, maka dengan sabar kita sampaikan kebenaran. Tapi bagi mereka yang sudah kita berikan hujah kebenaran dan mereka tahu itu benar kemudian menolak, ya serahkan urusannya sama Allah. Ya. Jadi mereka menolak kebenaran ini karena kesombongan. Ya. Makanya kemudian terminologi sombong ini Nabi sebutkan, ya, bukan orang yang pamer harta, ya, bukan orang yang kita anggap mungkin wah ini orangnya sombong. Kenapa? Karena pamer harta atau pamer kekayaan dan sebagainya yang kita anggap sombong. Kata Nabi, sombong itu adalah al-kibru batarul haq. Kau menolak kebenaran. Kau tahu itu benar, datang dari sisi Allah, ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari Sunnah, tapi kalian tolak, itulah kesombongan. Ya. Wa ghamtun nas, dan menghina manusia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Nah, jadi ayat ini menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ketetapan Allah. Ketetapan Allah, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah dan siapa yang tidak diberikan hidayah, siapa yang disesatkan oleh Allah. Itu semua adalah memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi tidak mungkin sombong, jemaah. Enggak mungkin sombong ketika Nabi umpamanya berhasil dakwah. Semua orang yang beliau dakwahi kemudian masuk Islam, ya Nabi tidak sombong. Tapi pun pelajaran memang selalu Allah selipkan dalam setiap perkara. Ya. Seandainya Nabi berdakwah, ya, semuanya masuk Islam, ya, maka bisa saja terpikir oleh seseorang bahwa memang wah ini karena betul-betul kehendak Nabi, betul-betul karena usahanya. Ada orang-orang yang kemudian tidak masuk Islam, yaitu pelajaran bahwa walaupun Nabi berkehendak, kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bisa, gitu. Ya. Makanya kemudian jamaah, ketika seseorang dalam hidup kita ini melakukan sesuatu, kemudian ada sisi-sisi yang kemudian kita gagal, jangan kemudian menggerutu. Jangan menyalahkan Allah. Begitulah cara Allah mendidik kita bahwa jangan sampai kemudian kita merasa bahwa oh iya, ya ini loh karena khawatir kena saya tuh, ya karena saya. Ada seorang ayah, subhanallah, ini cerdas, ya cerdas. Juga memiliki istri yang luar biasa cerdas. Anak-anaknya cerdas semua, Pak. Tapi yang satu, Pak,
Satu mohon maaf yang satunya tidak seperti saudara-saudaranya lain. Ya, saya nggak mengatakan bodoh, tapi kok beda gitu. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa ya? Kenapa anak saya yang satu begini, Ustaz? Kakaknya yang pertama, alhamdulillah. Kakaknya yang urut dua, ngetop. Yang ketiga, tapi yang terakhirnya anak yang keempat, Ustaz, kenapa? Kenapa coba? Sehingga nanti nih, seorang ayah, pasangan keluarga yang suaminya cerdas, istrinya cerdas, anaknya cerdas, ya dia gak sombong. Seolah-olah dia mengatakan, tuh lihat anak saya semuanya adalah cerdas semua. Dia lupa kepada Allah. Akhirnya dititipkan oleh Allah satu anak yang sehingga dengan satu itu dia mengambil pelajaran bahwa, oh iya, ini bukan semata-mata karena saya. Ada seorang kiai besar, anak-anaknya subhanallah berhasil. Dititipkan satu anak yang mohon maaf terbelakangan. Sehingga dia menyadari bahwa semua ini bukan karena saya. Anda di Bapak diberikan tugas, ya kan? Semuanya sukses, terlaksana. Tapi ada satu kemudian, ini kenapa yang ini nih? Biar kita nggak sombong, Pak. Biar nggak mengatakan, tuh kalau saya yang diberikan mandat, tuntas kelar semuanya. Biar kita nggak begitu. Akhirnya, ya pas kita meeting kemudian, ini kenapa nih? Apa salahnya yang satu ini? Ya. Apa problemnya ini? Coba cari. Enggak. Kita udah berusaha, Pak. Ya. Allah yang kemudian takdirkan biar kita enggak membusungkan dada. Gitu. Ya begitulah juga ini kalau kita melihat dakwah Nabi, ada orang-orang yang kemudian tidak beriman. Karena memang di situ kita mengambil pelajaran bahwa semuanya ada di tangan Allah. Nabi ingin dia masuk Islam, ini masuk Islam semuanya, enggak ada yang dibeda-bedakan oleh Nabi. Mereka diinginkan oleh Nabi agar masuk Islam. Tapi kehendak Allah yang berlaku. Ya paman Nabi masuk Islam, Hamzah yang awalnya juga menentang Nabi, ya kan? Tapi awal-awal masuk Islam. Umar juga akhirnya masuk Islam, yang juga tadinya hampir membunuh Nabi. Ya. Tapi ada orang yang tadinya udah subhanallah menjadi seorang sahabat Nabi, penghafal Al-Qur'an. Ya. Yang ujung-ujungnya juga kemudian dia mati dalam keadaan kufur. Siapa? Rajal bin Unfuah. Itu seorang sahabat Nabi, penghafal Al-Quran. Hidup bersama Nabi di zaman generasi terbaik. Nabi Muhammad meninggal dunia. Kemudian di zaman Abu Bakar. Dia kemudian kafir. Ya. Dia keluar dari agama Islam. Hatinya tertutup. Ya. Yang tadinya hatinya penuh dengan kebenaran ditutup oleh urusan dunia, Pak. Kalau kita bicara Rajal bin Unfuah, kenapa dia membelot, ya kan? Dari kelompok Islam, ya penyebabnya kalau kita lihat sejarahnya ya karena tawaran-tawaran dunia. Jadi pindah-pindah kubu itu biasa, Pak. Dalam sejarah Islam itu juga udah ada. Ya dulu kubu ini pindah ke kubu ini udah ada itu dari zaman dahulu. Ya, Rajal bin Unfuah contohnya. Dulu dia kubu Islam. Ya, membela Nabi, mengangkat senjata untuk membela Rasulullah. Di zaman Abu Bakar dia mengatakan itu Ummu Salam Al-Kadzab mengaku Nabi palsu, kirim saya. Ya. Dia mengatakan saya ini seorang ya diplomat unggul lah. Ya, dia pandai tuh bernegosiasi. Nah, kalau dia debat luar biasa. Kata dia kirim saya, nanti saya yang akan memujuk dia kembali kepada Islam. Dikirimlah dia oleh Abu Bakar untuk menyampaikan dakwah kepada Musalam Al-Kadzab untuk kembali kepada agama Islam. Ya, alih-alih mendakwahi, dia yang kemudian masuk ke kubu itu. Ya. Ya, nyebrang ke kubu sana. Ya itu biasalah, Pak. Ya. Jadi ini kaitannya dengan apa? Dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang kemudian tidak beriman. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Nanti khatam itu maknanya stempel, Pak. Ya. Khatama
artinya menutup. Khatmun bisa bermakna stempel. Apa? Kenapa dipakai istilah khatam oleh Allah? Nanti kita jelaskan. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Ya. Orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, maka dia tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Khatmun dalam bahasa Arab stempel. Nah, biasanya ya. Kenapa Allah menggunakan kata khatmun yang juga bisa bermakna stempel tadi? Biasanya Pak, ini sudah sah belum nih? Belum sah. Kenapa? Kan belum distempel. Ini belum selesai urusan nih. Ya. Bapak sekarang umpamanya tulis proposal. Nah, dia akan sudah sah nih untuk diserahkan ke siapa yang dituju. Itu setelah apa, Pak? Udah stempel, udah kelar nih urusan Pak. Jadi orang-orang kafir ini memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah stempel hati mereka. Ya. Bahwa mereka tidak akan pernah menerima kebenaran. Udah kelar nih urusan mereka nih. Enggak usah kau dakwahi juga sama aja. Ya. Dan para ulama menjelaskan kata khatama yang artinya Allah menutup hati mereka. Khatmun dalam buku, umpamanya Bapak menulis sebuah buku, awalnya muqaddimah, ya kan? Kemudian penutupannya apa? Khatimah, penutupan. Ibarat buku, ya. Akhirnya itu khatimah, penutupan. Ya. Maka buku kalau Bapak baca dari awal kemudian sampai akhir khatimah udah selesai. Ya. Artinya orang-orang kafir ini Allah sudah tutup hati mereka, udah selesai urusan mereka. Mau berupaya seperti apapun, dia tidak akan pernah beriman. Makanya kemudian ya ending dari kehidupan mereka itu yang mati dalam keadaan kufur. Bahkan mereka, di antara mereka ini ada orang yang sudah memang Allah juga sudah vonis dia akan masuk neraka padahal masih hidup. Siapa? Ya. Ya sudah jelas-jelas Al-Qur'an memvonis dia masuk neraka padahal masih hidup. Kan mungkin saja dia beriman nanti. Ya kan? Siapa? Paman Nabi Abu Lahab. Ya kan? Abu Lahab paman Nabi. Di dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabim wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab nanti akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala, bergejolak. Dia masih hidup. Tapi sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Tapi ke hatinya sudah ditutup oleh Allah, enggak lagi dia berpikir tentang bagaimana caranya nih saya membantah dakwah Muhammad nih. Sebenarnya kalau dia berpikir secara jernih ya, untuk membuat makar agar orang-orang menganggap Nabi ini berbohong, berdusta, dan Al-Quran ini berdusta, gampang bagi Abu Lahab. Gampangnya gimana? Dia kan sudah divonis oleh Al-Quran akan masuk neraka. Nah, gampang dia mengatakan, dia udah, saya beriman saja. Nah, kalau orang beriman, janjinya apa? Pada ayat sebelumnya, orang-orang beriman itu ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun. Orang beriman yang masuk surga. Berarti bohong nih Al-Qur'an nih. Dia memvonis saya masuk neraka, saya kan orang beriman. Ikut berjuang bersama Nabi. Para ulama mengatakan makanya kemudian disebut dengan pamannya Nabi ini adalah orang yang bodoh, ya. Gampang sebenarnya. Dia cukup beriman, maka orang-orang akan mengatakan Al-Qur'an itu bohong. Al-Quran bicara tentang saya masuk neraka, tapi saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah menutup hati mereka, ya.
Jadi khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya. Dan atas pendengaran mereka dan penglihatan mereka ghishawatun, ada yang menutup, ghishawah. Yang menutup mata mereka, pendengaran mereka untuk melihat kebenaran dan mendengar kebenaran. Ya. Ada 3 yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang merupakan alat untuk mendeteksi sebuah kebenaran. Ya, untuk menganalisa ini benar atau tidak. Ya. Pertama adalah Allah menyebut hati. Ya. Dan kedua pendengaran. Dan yang ketiga penglihatan. Nah, dengan 3 media inilah kita bisa kemudian melihat dan mendeteksi kebenaran dengan hati, kemudian dengan pendengaran, dengan penglihatan. Para ulama menjelaskan Allah mendahulukan qulub, hati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Kemudian pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ya. Allah menyebut kata qalbun yang pertama. Qalbun artinya hati. Qalbun jamaknya qulub. Qalbun qulubun. Hati-hati mereka. Karena sesungguhnya hati yang paling utama untuk mendeteksi kebenaran. Dan Allah sebutkan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-qalbu malikul a'dha. Hati itu adalah rajanya seluruh anggota tubuh manusia. Jadi hati itu raja. Yang lain ini adalah pengikut saja. Kalau hatinya benar, yang lain akan jadi benar. Tapi kalau hatinya rusak, yang lain jadi rusak. Ya, makanya Allah sebutkan ini hati. Itu yang pertama. Maka penting kemudian ya untuk mendapatkan kebenaran itu, ya hati yang harus kita jaga. Hati. Buka hati kita untuk menerima kebenaran. Dan ulama sering menjelaskan bahwa ketika seseorang umpamanya hadir di majelis apapun, terutama di majelis ilmu, perkara yang paling utama untuk dia jaga oleh orang-orang yang hadir di majelis ilmu atau menuntut ilmu adalah hatinya. Karena hati adalah muara segala sesuatu. Hati, kalau hatinya benar, maka insya Allah kebenaran akan sampai. Tapi kalau hati kita kemudian dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, di antaranya ada kesombongan, ya kan? Kemudian ujub, maka ini yang menyebabkan ilmu itu tidak sampai. Ya, ilmu tidak sampai. Disebutkan hati yang pertama di dalam ayat ini menunjukkan bahwa hati adalah sesuatu hal yang paling utama untuk kita jaga. Fa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi rusak. Ya. Ala wahyal qalbu. Mudghah itu adalah hati. Ya. Orang kalau hatinya senang, Pak, biasanya nampak tuh kelihatan dari wajahnya, betul nggak? Kalau hatinya lagi sedih, nampak juga kesedihan, ya kan? Jadi memang hati ini yang harus kita jaga. Makanya kemudian Allah sebut pertama dalam ayat ini
Media untuk mendeteksi kebenaran adalah hati. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas pendengaran mereka dan penglihatan mereka gisyawah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu media untuk kita mendapatkan kebenaran adalah berusaha untuk mau mendengar. Ya, mau mendengar. Orang kalau sulit untuk menerima, ya, mau mendengar orang lain, ini orang yang sulit menerima kebenaran, Pak. Dia hanya ingin didengar. Bahaya nggak tuh, Pak? Dia hanya ingin didengar tapi nggak mau mendengar. Ini pelajaran juga buat kita. Kita bisa saja luput dari kebenaran karena tidak mau mendengar. Azan itu dikumandangkan, ya, untuk mengajak kepada kebaikan lewat lisan, ya, satu lisan kita. Tapi kita diberikan telinga, pendengaran. Berapa, Pak? 2. Ya, 2. Lisan, mulut kita 1, pendengaran kita, telinga kita 2. Menunjukkan apa? Memang kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ya. Nah, kalau kita sulit mau mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain, nah ini salah satu penyebab yang kemudian kita menolak kebenaran. Ya. Allah tutup pendengaran mereka. Ya. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Dan 3 ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang kelak akan masuk neraka adalah orang-orang yang tidak menggunakan hati mereka, kemudian pendengaran mereka, penglihatan mereka tidak digunakan untuk mencari dan mengakses dan menerima kebenaran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Allah menyampaikan bahwa kami memenuhi neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama. Kami penuhi neraka jahanam itu. Minal jinni wal ins. Penghuninya dari golongan bangsa jin dan bangsa manusia. Minta perlindungan kepada Allah. Na'udzubillah. Bukan kita yang disebut oleh Allah ini. InsyaAllah kita semua menjadi ahlul jannah. Orang-orang yang memenuhi surga, bukan yang memenuhi neraka. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Lahum qulubun. Mereka diberikan hati oleh Allah. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Lahum qulubun. Mereka diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. La yafqahuna biha. Dia tidak gunakan untuk mencari kebenaran, untuk memahami kebenaran. Ya, coba tanya hati kita. Ya. Ini benar atau tidak? Tanya hati. Hati kita mengatakan ini benar, tapi hawa nafsu yang menang. Ya, siapa dia? Enggak usah lah. Ternyata kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Padahal hati berbicara, ini benar. Makanya kemudian akhir daripada dakwah seseorang ketika kita mendakwahi, kemudian dia menolak, udah katakan istafti qalbak. Kalau begitu tanya hati. Kenapa aku masih ragu? Kenapa menolak kebenaran ini? Coba tanya hati. Kalau hati yang benar, ya pasti dia akan berbicara bahwa ini kebenaran. Ketika hati berbicara ini suatu kebenaran, jangan kemudian memenangkan hawa nafsu. Ya. Ada orang-orang yang
memenangkan hawa nafsu, mengalahkan hati nurani? Ya, ya banyak penyebabnya, Pak. Ya kan? Hatinya mengatakan ini yang benar, tapi nggak dapat apa-apa kan dari sini. Terus gimana? Ya udah kita dapat yang tersono. Kira-kira kalau yang lebih maslahat mana? Kalau menurut saya sih memang ini yang lebih maslahat. Tapi itu tadi masalahnya, kita nggak dapat apa-apa dari sini, nggak ada apa-apa yang dijanjikan. Abdul sono dapat, ya udah, ya kan? Berarti ini mengalahkan hati nurani disebabkan karena hawa nafsu. Allah. Banyak nggak Pak? Ini pelajaran Pak. Ya. Makanya kemudian Allah sebutkan tentang hati di urutan pertama. Neraka jahanam dipenuhi oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak digunakan hatinya untuk melihat kebenaran. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pura-pura buta. Ya kan? Pura-pura buta. Dia enggak lihat kebenaran. Dia tahu itu. Dia enggak mau lihat aja. Ya. Nah, kata-kata yubsirun ini apakah melihat, ya, melihat secara zahir menggunakan penglihatan, atau memang basirah ini adalah basirah qalbu, ya, bisikan hati. Pertama adalah melihat dengan basirah zahir, ya. Karena Allah menyebut sebelumnya kata hati. Hati itu sebenarnya basirah. Ya, kita bisa mendeteksi kebenaran itu lewat basirah, lewat hati kita. Ini benar atau tidak. Nah, kemudian penyebutan mata itu, ya Allah memberikan kita penglihatan ini ya untuk melihat juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati berbicara begini. Kamu dapat ceritanya dari mana? Memang orangnya begitu. Hati saya bicara begitu. Anda pernah lihat? Belum. Oke, ayo kita lihat. Realnya di lapangan bagaimana? Nah, perlu dilihat, dibuktikan. Apakah Anda melihatnya atau tidak? Oh iya, benar. Ya kan? Buktinya banyak buktinya. Kita kan lihat buktinya. Ya kan? Bapak umpamanya sekarang nih, ya di lingkungan, memilih RT umpamanya. Ini kelas RT lah. Ya kan? RT sudah selesai masa baktinya 5 tahun. Kalau RT berapa tahun? 5 juga? Oke, 5 tahun. Nah, pada periode berikutnya pemilihan RT. Ya kan? Pemilihan RT. Adalah yang nyalon RT-nya. Ada 4 kah atau 5 kah nyalon. Ya kita kan melihat di lingkungan. Hati kita bicara begini. Realnya bagaimana? Lihat aja. Kita kan punya, mohon maaf, kita diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan baik enggak? 5 tahun tuh jalan tuh God enggak berubah-berubah tuh. Ya, umpamanya. Terus apa yang kita lihat? Hasilnya. Oh iya. Memang enggak ada nih bukti nyatanya itu. Justru setiap hujan banjir umpamanya di lingkungan kita. Ya udah, lalu ganti RT-nya. Satu RT ini yang memang sesuai dengan hati kita, dia lebih baik nanti. Dan Allah berikan penglihatan. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita bisa lihat, Ya. Jadi Allah menyebut neraka jahanam nanti dipenuhi oleh bangsa jin dan bangsa manusia karena mereka tidak menggunakan hati mereka dan tidak menggunakan mata mereka untuk melihat kebenaran. Ya. Karena manusia ini memang butuh bukti, Pak. Butuh bukti. Kalau hanya sekedar cerita-cerita kadang ya belum percaya. Ya. Kecuali kalau udah nampak nih. Manusia butuh bukti. Ya. Buktinya mana? Anda lihat atau tidak? Ya, kita lihat. Dan manusia memang lebih percaya dengan sesuatu hal yang zahir, yang nampak, yang kelihatan.
Makanya kemudian kita bisa buktikan ini ada kebaikan, kebaikan yang Allah perintahkan. Kemudian kebaikan ini dijanjikan pahala-pahala yang Allah akan berikan nanti di akhirat dengan pahalanya sekian, sekian, sekian. Lihat, banyak nggak orang yang mengikutinya? Ya, alhamdulillah ada, tapi perlu ada paksaan. Jadi paksa dulu, ya kan? Diumumkan berulang kali, ya kan? Didatangi baru. Ya kan? Tapi kalau sesuatu hal yang zahir nampak langsung, ya itu nggak perlu di banyak diumumkan. Dari mulut ke mulut pun langsung banyak. Kenapa? Karena nampak balasannya. Itulah kemudian Allah menyebut kata absar, penglihatan. Jadi gunakanlah nikmat Allah berupa panca indera yang Allah berikan untuk kita mendeteksi kebenaran. Lihat. Ya. Nanti kemudian kita akan menemukan titik temunya. Ya, kita melihat begini, hati juga, oh iya, memang iya. Hati kita bicara begini, realnya juga, oh ya kita lihat. Realnya begitu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran oleh Allah, tapi mereka tidak menggunakan pendengaran tersebut untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran ini pun memang secara zahir, hissi. Ya, Allah berikan panca indera berupa pendengaran. Dan para ulama menjelaskan pendengaran ini sangat kuat pengaruhnya terhadap kalbu, terhadap hati, sebagaimana juga penglihatannya. Hati itu adalah rajanya yang mempengaruhi rakyatnya. Kalau raja berkehendak, ya rakyat ngikut. Tapi rakyat juga ada pengaruhnya terhadap raja. Jadi anggota tubuh kita ini memiliki peranan penting terhadap baik dan tidak baiknya hati. Ya. Kalau kita jaga penglihatan, insya Allah hati pun akan terjaga. Kalau kita jaga pendengaran, maka insya Allah hati pun akan terjaga. Begitu. Jadi memang antara raja dengan rakyat ini saling menguatkan, saling berhubungan. Rajanya benar, insya Allah yang lain ngikut. Rakyat. Ya. Tapi rakyat ini juga, ya, rajanya benar tapi rakyatnya kurang ajar, ya kan? Berpengaruh kepada raja. Makanya ada buku dulu, ya, ditulis oleh Kiai Rahmat kalau tidak salah. Yang judul, saya kurang tahu apa benar tidak judulnya. Itu bukan hanya salah Fir'aun. Bukan hanya salah Fir'aun. Iya, Fir'aun itu zalim. Tapi rakyatnya juga memang begitu. Ya, Bani Israel. Ya kan? Kalau raja baik, insya Allah rakyatnya akan baik. Kalau rakyatnya baik, insya Allah juga akan berpengaruh kepada raja yang baik. Artinya nih, anggota tubuh kita ini kalau kita jaga, maka insya Allah hati pun akan terjaga. Kita berusaha untuk menjaga hati, maka anggota tubuh pun akan terjaga. Jadi saling berhubungan. Jangan mengumbar penglihatan, jangan tidak menjaga pendengaran, karena semuanya itu akan berpengaruh kepada hati. Kalau lebih banyak keburukan, kesia-siaan, lagun, ucapan-ucapan buruk yang kita dengar, maka hati kita akan terkondisikan sulit menerima yang benar, karena dia kotor. Tapi kalau pendengaran ini selalu kita gunakan untuk mendengar kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan, kebenaran, ayat-ayat Allah, akan berpengaruh kepada hati. Gitu. Ya. Dan hati yang bersih, hati yang selamat inilah yang kelak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah akan hari di mana hari itu tidak lagi bermanfaat. Harta tidak bermanfaat. Anak-anak tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah hati. Ya. Yang selamat itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah orang-orang yang membawa hati yang bersih. Ya, jadi hatinya bersih juga karena pengaruh apa? Pendengaran, penglihatan dijaga. Ya.
Ulaika kal an'ami bal hum adall. Di dalam surat Al-A'raf ini Allah kemudian mengatakan orang yang tidak menggunakan hatinya dengan benar dan tidak menjaga penglihatan, pendengaran, maka mereka seperti binatang kata Allah. Nauzubillah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Bal hum adallu, mereka justru lebih rendah daripada binatang. Nauzubillah. Binatang jarang memangsa anaknya sendiri, ya. Tapi manusia justru menjerumuskan anaknya sendiri, ya. Mungkin dengan dalih karena sayang, justru dia menjerumuskan anaknya. Nauzubillah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Bagi mereka orang-orang kafir ini adzabun azimun. Azab dalam ayat ini menggunakan kata nakirah. Nakirah itu adalah kalimat umum. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kalimat yang tidak menggunakan alif lam, itu menunjukkan keumuman maknanya. Dalam Al-Quran kita nyebut al-azab, ada alif lamnya. Al-alim yang sangat pedih. Tapi dalam ayat ini tidak menggunakan alif lam. Walahum azabun. Ya. Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang pedih. Azab menunjukkan azabun karena azabnya sangat pedih dan seluruh bentuk ancaman-ancaman siksaan yang ada dalam neraka Allah akan berikan kepada mereka. Orang-orang kufur, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang bentuk-bentuk azab neraka yang Nabi sampaikan, naudzubillah. Ya, ada orang yang saking hausnya kemudian minum dari nanah yang ada dalam neraka. Naudzubillah, nanah. Ya. Ada orang yang kemudian perutnya membesar, kemudian pecah, kemudian begitu lagi. Utuh seperti semula, besar, begitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk siksaan-siksaan yang Allah sebutkan, Allah akan berikan terhadap mereka. Karena kata azabun menunjukkan azab secara umum. Semua bentuk azab yang ada dalam neraka Allah kemudian ancam terhadap orang-orang ini. Konteks ayat ini adalah bicara tentang orang-orang terdahulu yang ketika Al-Quran datang kepada mereka, mereka tolak. Bahkan mengejek-ejek Nabi SAW. Walaupun kemudian konteksnya saat itu, maka ini menjadi pelajaran. Ya, karena ayat ini berlaku sampai kapanpun. Sampai hari kiamat. Bahwa orang-orang yang kemudian tidak menjaga hatinya, tidak menjaga pendengaran dan penglihatannya, Allah berikan ancaman siksa. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Coba lihat waktu isyraq sudah belum? Terbit berapa? 5.3 terbit. Masih ada waktu untuk bertanya. Nanti saya izin untuk langsung pamit. Karena saya ada kajian duha di Bekasi. Nah, Jati Bening itu undangannya jam 7:15 menit. Jadi habis dari sini harus pulang sebentar langsung ke sana. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, kita tutup ya. Saudari, silakan. Ya. 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 Bisa dihukumi kafir apabila terpenuhi syarat-syarat kekufuran. Ya. Bisa saja KTP-nya apakah di kartu identitasnya muslim. Tapi kalau terpenuhi syarat-syarat kekufuran, ya kok kafir dalam pandangan agama. Ini bukan mudah dalam mengkafirkan, tidak, enggak boleh. Karena mengkafirkan seseorang itu berat konsekuensinya. Apa? Kalau tidak benar dia kafir, berarti yang mengkafirkan yang kafir. Itu kata Nabi. Enggak boleh mudah, kok kafir.
Apabila seseorang mengkafirkan orang lain, maka ada dua kemungkinan. Benar dia kafir, kalau tidak dia benar, maka yang mengkafirkan dihukumi kufur dalam agama. Bukan kufur akidahnya, tapi dosa kekufuran dia dapatkan. Karena dia adalah mengkafirkan seseorang. Dia mengeluarkan seseorang dari garis Islam. Itu disebut dairatul Islam. Dia mengeluarkan seseorang dari lingkaran Islam. Sedangkan dia masih dalam keadaan muslim, maka dia yang mengatakan kafir terhadap saudaranya mendapatkan dosa kekufuran. Ya. Terpenuhi, bila terpenuhi, ya, apa syarat-syaratnya sehingga orang katakan kufur dalam akidahnya? Jelas. Rukun iman ada berapa? 5. Ya, rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Apabila kemudian dia mengingkari daripada rukun-rukun agama, maka dia kufur. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Apa hukum salat? Enggak wajib itu salat, kufur dia. Karena Al-Quran menyebutkan tentang wajibnya salat. Dia rukun Islam. Apa hukum ibadah haji? Ibadah haji itu enggak wajib. Wajiblah bagi orang yang mampu. Enggak, ngapain juga ke sono. Itu memberikan negara lain buat kaya gitu. Kasih devisa buat orang lain. Buat mereka kaya itu enggak usah ngapain. Kita bikin aja sendiri di negara kita berhaji di sini. Ya kan? Biar orang lain datang ke sini. Seandainya seperti itu ya kufur dia. Karena jelas. Ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu sudah ditetapkan tempatnya dan waktunya. Jadi kalau dia menolak daripada asas-asas Islam, maka dia kufur. Adapun kemudian dalam hal yang furu tentu enggak boleh. Kamu ini kafir, kenapa? Karena tidak mendukung salah satu paslon. Nah, enggak boleh begitu. Gara-gara enggak dukung salah satu paslon, kemudian dianggap kafir saudaranya, enggak boleh. Itu konsekuensinya besar loh. Konsekuensinya besar. Kenapa? Kalau engkau menganggap kafir terhadap saudaramu, sedangkan dia tidak melanggar sesuatu hal yang sifatnya ya asasi, satu yang pondasi dalam agama, maka dia yang kufur. Enggak boleh. Ya, biasa itu. Perbedaan itu. Tapi ingat, perbedaan ini biasa, tapi juga tidak biasa. Biasa dalam hal apa? Ya udah kita biasa berbeda pandangan. Tapi tidak biasanya apa? Ya, enggak biasanya. Ini kita tahu kan tadi harus dengan hati, Pak. Ya. Ini kan enggak nyebut kan? Ya. Saya juga enggak nyebut, biasanya enggak nyebut. Ya, tapi kita bisa mendeteksi dengan hati, gitu, ya. Jadi hati-hati dalam kalimat kafir. Kalau kita mengkafirkan seseorang, bisa saja kemudian kita yang mendapatkan dosa kekufuran. Gitu ya. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya adalah ketika dia menolak asas-asas agama, ya maka dia kufur. Contohnya tadi. Dia tidak beriman dengan hari akhirat, kufur karena enggak percaya orang mati itu udah selesai urusannya. Hidup di dunia ya, meninggal dunia selesai. Enggak ada tuh namanya azab kubur, enggak ada namanya azab neraka, enggak ada. Kufur. Ya, karena menolak salah satu rukun iman. Waqis ala dzalik, dan begitu dengan yang lainnya. Ya begitu ya. Barakallah, semoga kajian kita pagi hari ini diberikan keberkahan dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menambah ketakwaan kita kepada Allah dan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.